upah yang diterima sekarang ya itu tidak hanya berupa uang loh teman-teman. Nah, jadi berupa apa? Berupa sih barangnya itu sendiri. Contoh misalnya dia diminta untuk menjual sabu sebanyak 1 gram. Ya, misalnya nih. Apakah dia menerima upahnya berupa uang? Belum tentu. Terkadang upah yang dia terima itu adalah mengambil 0, sekian gram dari sabu yang dia bawa sendiri. Halo Sobat Justisia, selamat datang di episode 3 di podcast Narkotalk. Oke, di episode selanjutnya kira-kira Sobat ada yang bisa nebak gak kita hari ini akan bahas apa? Siapa ya? Ya betul, hari ini kita akan bahas strategi P4GN. Apa sih strategi P4GN itu? P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap dari narkoba. Apakah Sobat udah penasaran? Langsung saja kita ke pembahasan. Berarti kan strategi dari BNN juga sudah ada untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Seperti misalnya waktu kami karantina di TFA kemarin, sempat disampaikan juga oleh Pak Kepala BNN Provinsi Banten, Bapak Rahmat Nur Syahid. Itu beliau menyampaikan materi mengenai strategi P4GN tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Nah itu kira-kira yang mau saya tanyain, apa aja sih tantangannya untuk menerapkan strategi P4GN itu? Tantangannya pasti banyak ya. Sebetulnya kita sendiri udah punya target-targetnya sih gitu ya. Tapi tantangannya itu adalah biasanya kalau di lingkungan masyarakat ya itu tadi masih punya stigma jelek ya, stigma negatif. Itu tantangan yang the biggest challenge lah pokoknya ya. Itu jadi ketika kita menganggap bahwa pengguna narkoba itu adalah seseorang yang melakukan tindakan kriminal, tindakan buruk, kita kalau melihat orang yang bertindak jelek, refleksnya apa sih biasanya? Semua hakimi, langsung menganggap dia buruk, ya. Langsung kita jauhin gitu ya. Malah akhirnya jatuhnya jadi kayak kita kucilkan, gitu ya. Nah, padahal sebetulnya itu bukan reaksi yang tepat ya, langsung menjauh gitu ya. Tapi kita harus itu tadi, kita upayakan kepedulian ya, kita merangkul, upayakan kepedulian dan membuat dia nyaman, sehingga gimana caranya dia bisa kita ajak untuk mengakses layanan rehabilitasi. Itu sih tantangan yang paling terbesarnya di situ. Kemudian belum lagi misalnya ada aib, nah seringnya kayak gitu kan ya. Jadi orang tua itu ketika tahu anaknya menggunakan narkoba ya, mereka malah diem, nggak mau ngomong sama siapa-siapa ya, karena takut citra keluarganya jadi buruk gitu ya, sehingga udah semakin memburuk akhirnya kondisinya, karena kan sesuatu yang itu tertutup ya, tercover gitu ya, orang nggak tahu padahal seharusnya disembuhin, jadinya kan semakin parah ya. Gitu ya, kayak kita misalnya ada luka nih, misalnya borok gitu ya, ada luka, terus sama kita dibiarin aja, ditutup terus karena kita takut ya kelihatan orang, malu gitu ya, akhirnya kita tutup terus, lama-lama dia jadi membesar lukanya, infeksinya malah jadi semakin parah gitu. Analoginya seperti itulah ya gitu. Itu sih sebetulnya tantangan yang paling besar tuh dari masyarakat itu adalah itu tadi gitu, bahwa memang menganggap bahwa penggunaan narkoba itu adalah pelaku tindak kriminal ya, orang yang anak yang membuat aib keluarga gitu. Mindset itu juga harus diubah. Iya, mindset itu harus diubah. Sobat Justisia nonton mungkin setelah nonton ini juga jadi tahu bahwa itu harus diubah. Bahwa kita justru malah harus merangkul ya, bukan menjauhkan orang yang sedang menggunakan narkoba. Kita harus menumbuhkan rasa kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sekitar kita. Iya, karena sebetulnya perlu diingat bahwa penyalahgunaan narkoba itu bisa kena ke siapa aja loh, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya nih kita ada teman kita yang seperti itu, terus
kita bener-bener langsung jauhin gitu ya, kita nggak ada usaha sama sekali untuk deketin dia, nanya kenapa dan membantu dia gitu ya, itu bayangkan kalau itu terjadi sama keluarga kalian gimana gitu. Jadi ini bisa kena ke siapa aja penyalahgunaan narkoba itu, tanpa pandang bulu, nggak pandang dia miskin, nggak pandang dia kaya gitu ya, nggak pandang dia kelas sosial ekonomi mana aja, Semua latar belakang pendidikan apa aja, itu bisa kena. Jadi jangan menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba itu, oh kamu make, ya udah itu urusan kamu gitu. Tidak seperti itu. Itu bisa menimpa kepada siapa saja, dan kalian bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga kalian atau orang yang kalian sayangi seperti apa gitu ya. Memang Mbak, dasarnya lagi-lagi kita harus menunjukkan kepedulian kita, kepekaan kita untuk saling merangkul nih, terutama teman-teman kita ataupun anggota keluarga kita seperti itu ya. Baik Sobat Justisia, sebelum sesi ini berakhir nih, kita udah ngeliat di Instagram Duta Eva Untirta ada beberapa pertanyaan nih Kak. Sangat antusias. Untuk itu kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya beberapa aja ya teman-teman, dan akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang sangat berkompeten. Nih Mbak, dari audiens kita ada yang bertanya seperti ini. Apakah semua tersangka pemakai akan dijatuhi hukuman rehabilitasi atau bisa hanya hukuman penjara? Nah itu tadi mungkin udah sempat dibahas ya, bahwa memang kalau benar-benar setelah diperiksa, di asesmen secara komprehensif lah istilahnya ya, terbukti bahwa dia ini benar-benar murni pemakai untuk dirinya sendiri, dia nggak ikut ngejualin, nggak ikut ngedarin ya, itu maka dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, dan dia tidak menerima upah gitu ya dari transaksi narkoba, itu dia berhak untuk mendapatkan rehabilitasi gitu. Dan memang perlu diketahui juga bahwa upah yang diterima sekarang ya itu tidak hanya berupa uang loh teman-teman. Nah jadi berupa apa? Berupa sih barangnya itu sendiri. Contoh misalnya dia diminta untuk menjual sabu sebanyak 1 gram ya misalnya nih. Apakah dia menerima upahnya berupa uang? Belum tentu. Terkadang upah yang dia terima itu adalah mengambil 0, sekian gram dari sabu yang dia bawa sendiri gitu. Jadi nggak harus berupa uang gitu ya. Itu trennya yang berkembang sekarang. Mungkin kalau kita orang umum melihatnya, ih ngapain ya upahnya kok mau dikasih narkoba. Nah itu yang perlu kalian pahami, bahwa itu adalah otaknya seorang klien atau pasien, seorang penyalahguna narkoba. Yang ada di pikiran itu cuma narkoba aja. Gimana caranya biar dapetin narkoba? Iya, yang dia pikirkan, pusat utama kehidupannya itu pikirannya tuh udah cuma tentang itu aja. Itu ya, gimana caranya dapetin narkoba. Nah, misalnya nih dia ngambil 0,3 gram gitu dari 1 gram sabu yang dia jual, sehingga misalnya sisanya 0,7. Nah, itu selain sebagai pemakai, berarti dia juga menerima upah. Ya, artinya dia juga terlibat jaringan. Maka yang seperti itu rehabilitasinya baru bisa dilakukan kalau dia sudah proses cabut. Jadi tetap istilahnya di penjara dulu, iya. Tetap dia harus ditahan dulu, gitu ya. Nah, nanti setelah menjalani vonis itu selesai, baru dia bisa direhab. Gitu ya. Begitu ya Kak Gantari untuk jawabannya, semoga bisa dipahami. Oke? Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh, apa itu Kak? Jadi ada yang nanya nih dari followers IG Duta Eva Untirta. Bagaimana strategi pencegahan narkotika yang relatif di lingkungan kampus? Dan itu tuh caranya dengan cara apa? Sebetulnya kalau kita nih di BNN Provinsi ya, BNN Provinsi seluruh Indonesia, bukan cuma Banten aja ya, itu ada beberapa bidang ya. Yang pertama adalah bidang pemberantasan dan intelijen. Nah itu tugasnya mungkin kalau yang kalian suka lihat nih di TV, di internet gitu ya, yang bagian nangkep-nangkepnya, nah ini ya, ini. Jadi BNN itu nggak semuanya
bagian nangkep-nangkep ya. Jadi karena BNN itu singkatannya adalah Badan Narkotika Nasional ya Sobat Justisia, bukan bagian nangkep-nangkep, bukan ya. Sebetulnya bukannya BNN. Iya. Ya itu satu. Kedua ada bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini yang dilakukan adalah sosialisasi ke kampus-kampus ya, sosialisasi ke kampus, mengadakan penyuluhan ya. Kemudian nanti akan ada screening dan tes urin secara rutin gitu ya. Tapi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kami sebagai perwakilan gitu ya istilahnya, BNN ini adalah lembaga perwakilan dari pemerintah yang melaksanakan fungsi P4GN itu ya. Kita tentu punya keterbatasan ya. Bukan hanya sekedar dari anggaran, tapi kita juga ada keterbatasan SDM gitu ya. Jadi kan nggak mungkin banget kita ke kampus tiap bulan sekali, itu nggak mungkin gitu ya. Kita tetap ada keterbatasan. Kuncinya itu ada di lingkungan sekitar. Kalau kita mau datang setahun 3 kali, tapi di lingkungan sekitarnya kalian nggak peduli gitu ya, apatis sama teman-teman atau orang-orang atau keluarga yang perilakunya udah mulai agak-agak gitu ya, itu tetap aja nggak akan efektif gitu. Makanya tadi kembali saya sampaikan, masalah penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya urusan BNN atau polisi aja, ini urusan kita bersama, kita semua sebetulnya gitu. Nah yang terakhir adalah bagian rehabilitasi. Rehabilitasi ini tugasnya adalah melakukan rehabilitasi, program rehabilitasi bagi yang memang sudah teridentifikasi sebagai penyalahguna narkoba gitu. Jadi yang sudah teridentifikasi sebagai penyalahguna kita tanggulangi. Nah, tapi untuk pencegahan itu tadi ya, pencegahan itu kan artinya diberikan kepada mereka yang diasumsikan belum menyalahgunakan narkoba. Itu ya. Ya, caranya adalah seperti itu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan ya, tentang dampak bahaya narkoba, kemudian melakukan screening dan tes urin secara rutin seperti itu. Gitu. Ini salah satu bentuknya juga sarana edukasi seperti ini ya Mbak. Iya, betul. Mas, teman-teman mahasiswa dan sobat Justisia yang nonton, ini juga salah satu bentuk kepedulian kita ya, sebagai mahasiswa untuk membantu nih pekerjaan dari mereka. Mungkin ini efektif juga ya buat teman-teman yang mungkin sebetulnya udah menjadi penyalahguna narkoba nih, diem-diem ya, tapi malu gitu ya, malu untuk ngaku, takut nanti dimarahin orang tua, takut nanti jadi dijauhin teman gitu ya. Kalau misalnya nonton ini, kalian boleh banget kok datang ke sini ya, ke klinik Pratama BNN Provinsi Banten, datang melaporkan diri sendiri, saya pengen direhab gitu ya. Karena kan kalian tetap harus kuliah nih, mahasiswa tuh ya. Jadi kalian boleh datang ke sini, nanti akan kita lakukan SOP-nya gitu ya, sesuai bagaimana kalau kita menerima klien gitu. Nanti setelah kita asesmen, kita akan lihat nih tingkat keparahannya segimana. Apabila masih di awal pemakaiannya, masih masuk ke dalam tahap ringan atau sedang, itu bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Artinya kuliah tetap jalan, rehab juga kalian tetap dapet gitu. Gitu ya. Sebenarnya terima kasih buat Kak Dea yang sudah bertanya. Semoga jawabannya dapat dipahami karena Mbak Dewi sangat menjelaskannya dengan detail ya. Ya, pertanyaan terakhir nih Mbak, agak panjang sedikit ya. Iya. Bagaimana BNN Provinsi Banten melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program pencegahan dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan? Apakah ada metode ataupun indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur dampak-dampak program tersebut, terutama dalam konteks pengurangan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa? Selain itu nih Mbak, bagaimana sih BNN untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta program dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dari program ini? Jadi yang pertama dulu ya, tadi ya bagaimana mengevaluasinya gitu ya. Nah sebetulnya kan karena kita ini adalah lembaga, maka kita punya target ya tiap tahun gitu ya. Untuk di bagian pemberantasan ya, itu harus targetnya berapa kasus gitu ya selama setahun. Kemudian untuk di bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga itu dia ada targetnya sendiri. Sama kami pun di rehab itu ada targetnya sendiri gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun kita harus melaksanakan minimal paling enggak tuh
memberikan layanan rehabilitasi buat berapa orang klien. Nah itu jadi targetnya itu bentuknya dalam kurun waktu 1 tahun ya. Dan nanti itu akan ada monef secara berkala. Monef itu artinya monitoring dan evaluasi gitu ya. Kita lihat hambatannya di mana gitu ya. Nah itu biasanya dilakukan secara berkala ya. Jadi kalau nggak 6 bulan sekali atau nggak di akhir tahun. Nah nanti pada saat di akhir tahun itu nanti akan kita lihat tercapai nggak target kita gitu. Karena kita juga dievaluasi oleh BNN Republik Indonesia, BNN Pusat gitu ya. Nah kalau misalnya tadi ditanyanya gimana sih cara mengukur dampaknya di kalangan mahasiswa gitu ya. Nah sebetulnya kalau untuk secara spesifik di lingkungan mahasiswa itu memang terus terang kami belum ada. Tapi kalau untuk dilakukan istilahnya seperti survei ya, survei nasional yang dilakukan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, seluruh Indonesia per wilayah itu ada gitu ya secara tahunan. Waktu itu terakhir 2021, yang 2023 itu ada. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga di Google ada PDF-nya survei nasional BNN 2023. Tuh, kalian bisa lihat di situ angka-angkanya segimana. Jadi melihatnya tuh secara keseluruhan gitu ya. Bagaimana penggunaan narkoba di tiap wilayah gitu ya, angkanya mungkin dari yang 2021 sampai yang 2023 mungkin kalian bisa lihat sendiri nanti di Google ya, di situ ada PDF-nya. Jadi apakah ada penurunan atau peningkatan justru, tapi memang ini bukan spesifik untuk kalangan mahasiswa, lebih ke secara umum ya, secara umum di masyarakat Indonesia gitu. Dan tadi yang terakhir apa? Yang terakhir itu bagaimana BNN untuk mengumpulkan umpan balik? Ya, mengumpulkan umpan balik ya. Sebenarnya kita ada kanal pengaduan ya, ada call center ya. Nomornya saya nggak hafal tapi bisa dicek di Instagramnya ya. Bisa ditaruh juga ya. Nanti kalian bisa cek Instagramnya di Info BNN Provinsi Banten ya. Di situ nanti ada nomor pengaduannya, di situ kalian bisa menyampaikan pengaduan terkait apapun gitu. Nah tapi kalau untuk di rehabilitasi sendiri karena kita kan bentuknya klinik ya. Mungkin kalau teman-teman pernah berobat ke klinik biasa juga, di situ kan suka ada kotak pengaduan. Nah, di situ kita sediakan di situ. Kemudian kita juga ada namanya survei kepuasan masyarakat ya, yang memang diamanatkan oleh peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil ya, aparatur negara. Di situ bahwa memang kita harus melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan gitu ya. Nah di situ nanti setelah mengisi item-item kuesionernya, di situ disediakan kolom khusus untuk menyampaikan keluhannya apa, pengaduannya apa gitu. Seperti itu. Ya. Nggak terasa sih kita udah bahas semuanya dari kita udah dari rehabilitasi, restoratif justice, juga strategi PMPGN. Mungkin mau ucapin terima kasih juga. Ya, sama-sama. Berbagi wawasan, terima kasih dan edukasi dan juga untuk sobat-sobat disiplin yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri mungkin kita mau bilang juga bahwa kami telah berkolaborasi dengan pihak BNN Provinsi Banten untuk menghadapi pengaduan yang mana itu bisa diakses di link deskripsi di bawah. Nanti kita drop ya teman-teman. Nah itu bisa diakses dan itu juga salah satu bentuk kami dari Fakultas Hukum untuk menjadi panjangan dari BNN untuk membantu peran dari BNN kita. Ya, intinya jangan takut buat rehab ya, buat malah nggak ditangkap ya Mbak ya? Malah nggak ditangkap gitu ya, daripada nanti ujung-ujungnya tiba-tiba ketangkep di luar. Iya itu lebih enggak banget kan ya, lebih baik kalian datang melaporkan diri sendiri gitu. Ya, cukup sekian dari Mbak. Ya, cukup. Closing statement Pak. Closing statement. Intinya itu ya, jangan takut buat rehab ya teman-teman ya. Jangan takut buat rehab, diem-diem nonton ini pun kalau ngerasa masih make gitu ya, nggak ada yang tahu, datang aja ke Klinik Pratama BNN Provinsi Banten, kami akan layani dengan sepenuh hati. Jangan takut ya teman-teman. Ya. Sekian dari kami cukup sekian. Ya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Mungkin sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oh iya teman-teman, tetap waspada, tetap edukatif, dan mari kita bersama-sama
kita perangin narkoba. Mari bersinar, bersih dari narkoba.